Keksen minasan konnichiwa, Mabo desu. Oke, di video kali ini gue bakal ngasih rekomendasi buku yang biasa gue gunain untuk belajar bahasa Jepang kepada teman-teman semuanya. Nah, karena menurut gue buku ini sangat recommended sekali untuk teman-teman gunakan untuk belajar bahasa Jepang. Nah, di sini gue bakal ngasih tahu buku pelajaran yang gue gunain untuk pelajaran N5 sama N4. Nah, untuk pelajaran N5 sama N4 kan gue belajarnya di Indonesia sebelum berangkat ke Jepang. Waktu itu gue gunain buku Minano Nihongo. Sayangnya buku Minano Nihongo ini nggak gue bawa ya. Gue tinggal di Indonesia karena gue udah selesai mempelajari itu. Nah, buku Minano Nihongo yang gue gunain itu ada dua. Yang versi bahasa Jepangnya sama yang versi terjemahannya. Dan kedua-duanya itu sangat berguna sekali. Untuk yang level N5 teman-teman bisa gunain Minano Nihongo warna merah ya untuk yang versi bahasa Jepangnya. Dan untuk N4 itu teman-teman bisa gunain Minano Nihongo versi warna biru. Nah, untuk yang warna merah itu pelajarannya dari pelajaran 1 sampai pelajaran 25. Dan kalau yang untuk warna biru itu pelajaran 6 sampai 50. Dan saran gue itu buat teman-teman gunain yang versi bahasa Jepang sama bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesianya untuk penjelasan pola kalimat karena menggunakan bahasa Indonesia akan lebih dimengerti kan. Dan yang versi bahasa Jepangnya untuk latihan. Karena di versi bahasa Jepang itu banyak sekali ya latihan-latihan yang sangat membantu sekali untuk teman-teman belajar bahasa Jepang. Nah, kalau seandainya teman-teman udah menguasai buku Minano Nihongo warna merah sama warna biru, itu menurut gue udah cukup buat teman-teman bisa ngomong bahasa Jepang. Atau seenggaknya kemampuan bahasa Jepang teman-teman udah cukup untuk dibawa untuk pergi ke Jepang. Selain buku Minano Nihongo juga waktu itu gue sempat belajar kanji untuk kanji N4 sama N5 gue belajar di buku ini. Buku merah ini. Ini kayaknya buku versi lama ya. Kalau versi barunya mungkin ada sentuhan warna putihnya kalau nggak salah gue. Dan ini bukunya gue beli waktu sebelum berangkat ke Jepang. Karena di sini lengkap semuanya ya. Ada kanji, bumpo, sama chokai juga ada di sini. Tapi kalau misalnya untuk bumpo, teman-teman cukup pakai buku Minano Nihongo yang warna merah sama biru. Cuma kalau untuk level 3, untuk N3, teman-teman gue saranin pakai buku ini. Terus gimana kalau untuk kanji N3? Kalau buku kanji N3 itu gue pakai buku ini, Somatome. Gue pakai buku Somatome ini, tapi buku ini gue beli di Jepang ya. Dan ini bukunya sangat bagus sekali. Nah, kalau untuk buku Somatome ini banyak versinya ya. Ada yang kanji, ada yang bumpo, ada yang chokai, ada yang dokai. Banyak. Tapi gue beli yang kanji aja karena gue memang lebih fokus ke kanji aja untuk N3. Tapi kalau untuk bumponya gue belajar di sini karena dengan penjelasan dengan bahasa Indonesia itu akan lebih mudah. Karena buku Somatome ini nggak ada bahasa Indonesianya. Di sini cuma ada bahasa Inggris, bahasa Cina, sama bahasa Korea. Tapi ada yang versi bahasa Vietnamnya. Setahu gue buku Somatome ini nggak ada yang versi bahasa Indonesia. Minimal bahasa Inggrisnya. Dan ini buku yang paling sering gue gunain untuk kanji N3. Nah, kalau untuk N2 gue juga pakai buku Somatome. Di sini juga yang gue pakai buku kanji. Seperti buku Somatome yang N3 itu juga N2 ini juga ada versi untuk dokai, chokai, sama bumpo. Beda-beda. Tapi gue memang selama di Jepang ini gue lebih fokus ke kanji sih. Dan gue pakai ini untuk belajar N2. Dan ini bukunya lebih tebal daripada buku N3 karena di buku N3 itu cuma ada 6 bab. Kalau ini ada 8. Agak tebal sedikit, tapi harganya sama. Ya, sama. Ini menurut gue bagus sekali untuk belajar kanji. Cuma kalau untuk bumpo mungkin agak sulit ya pakai buku ini karena penjelasannya dengan bahasa Inggris, jadi mungkin agak kurang gimana ya? Kurang dapat aja intinya kalau pakai bahasa Inggris. Ya tergantung orangnya juga sih. Kenapa gue saranin buku Somatome ini? Karena Somatome ini menggunakan kanji kosakata yang sering kita lihat sehari-hari. Dan gue akui itu, gue sering lihat apa yang ada di dalam buku ini di kehidupan gue sehari-hari. Contohnya kayak di buku halaman pertama ini adalah tentang parkir ya. Nah, di parkir ini kalau kita misalnya jalan-jalan ke Jepang, kanji-kanji yang ada di buku ini itu juga kita temui di lapangan parkir yang ada di Jepang. Nah, contoh lainnya adalah seperti ini. Ini adalah pelajaran restoran. Nah, gue sering nemu ini ketika gue jalan-jalan dekat restoran atau nggak perlu jauh-jauh ke restoran deh. Di hotel ini aja ada restoran. Dan rata-rata kanji-kanji yang gue temui ini seperti Jumbichu, Megyochu, ini gue temui di restoran. Dan ketika gue melihat kanji ini di restoran yang gue temui, dan gue langsung bisa baca ini karena memang di buku Somatome ini memang hal yang sering kita lihat, yang sering kita perhatikan dan kita temui sehari-hari. Dan buku ini menurut gue worth it. Terus gimana untuk chokai?
Nah kalau Cokai gue nggak, apa ya, kalau Cokai sih gue lebih sering dengar di YouTube ya. Beberapa channel yang biasa gue dengar itu kayak Sangbonjuku sama apa ya, satu lagi ya gue lupa, itu yang ngejelasinnya orang Cina tapi pakai bahasa Jepang, itu juga bagus. Sebenarnya banyak sih channel-channel yang memberikan pelajaran bahasa Jepang gitu kan, tapi gue lebih suka di channel Sangbonjuku, Wakariyasu, mudah dimengerti. Terus kalau untuk latihannya gue pakai ini untuk N3. Ini buku yang gue beli di website JLPT. Tapi kalau saran gue sih teman-teman nggak perlu beli buku ini ya, karena buku ini sebenarnya bisa di-download di website JLPT. Jadi itu akan lebih mudah, lebih gratis. Karena waktu itu gue nggak tahu ternyata buku yang gue beli di website JLPT itu isinya sama yang disediain sama website. Jadi gue rasanya buang-buang duit aja beli ini. Kalau tahu mending gue download aja, ternyata benar-benar sama isinya. Di sini juga ada dikasih disk ya buat Cokai. Itu ya, kalau buku N1 mungkin gue belum bisa belum bisa ngasih referensi ya, karena gue belum sampai ke sana, karena gue baru sampai ke sini. Dan kemungkinan kalau seandainya gue belajar N1 pun gue bakal pakai buku Somatome ini, karena ini worth it sekali menurut gue. Nah, oke, kayaknya cukup video kali ini. Terima kasih buat teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Oh ya, kalau seandainya teman-teman punya buku referensi lain bisa tulis di komen ya, jadi kita bisa bagi informasi soal buku. Siapa tahu itu bisa gue gunain juga dan cocok buat gue. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu di video berikutnya.